Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring mata pelajaran fisika. Oke, materi yang akan kita bahas adalah materi awal, yaitu mengenai metode ilmiah. Oke, nah sekarang, metode ilmiah itu adalah metode yang kita gunakan untuk membuktikan, jadi suatu hipotesis atau dugaan awal kita mengenai suatu kejadian. Nah, itu. Jadi sebenarnya metode ilmiah ini biasa digunakan untuk penelitian, baik penelitian sains maupun non-sains. Oke. Yang pertama, yang kita bahas adalah hakikat ilmu fisika. Oke, apa itu sebenarnya fisika? Nah, jadi fisika itu adalah cabang dari sains ya. Nah, sedangkan sains itu sendiri apa? Sains itu adalah kumpulan dari pengetahuan mengenai alam semesta yang telah disusun secara sistematis. Dan fisika adalah cabang dari sains. Dan fisika itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup, ya, serta semua interaksi yang menyertainya. Jadi contoh, gejala misal durian jatuh, ya, durian jatuh. Nah, bendanya kan durian. Oke. Interaksinya adalah durian itu bisa jatuh menuju pusat bumi atau jatuh ke bawah. Nah, itu interaksinya. Jadi, seorang ilmuwan, jadi kalau itu pasti berpikir, kenapa durian ini bisa jatuh ke bawah? Kenapa jatuhnya ke bawah? Kenapa dia tidak melayang? Atau malah terbang ke atas? Nah, itu. Kenapa harus jatuh ke bawah? Oke. Yang kedua, kita bahas adalah hakikat ilmu fisika. Jadi yang pertama, jadi fisika itu adalah sebagai produk atau a body of knowledge. Jadi fisika itu adalah kumpulan pengetahuan ya, yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model-model. Oke, kemudian yang kedua, fisika sebagai proses atau way of investigating. Jadi proses dalam fisika ini berupa pengamatan, perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Oke, nanti ini akan Bapak bahas pada slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga, fisika sebagai sikap atau way of thinking, cara berpikir. Ya. Jadi sikap ilmiah yang baik itu berupa rasa ingin tahu, penasaran, percaya diri, objektif, jujur, terbuka, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini jadi tidak keras kepala. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang metode ilmiah. Oke. Ada beberapa langkah-langkah dalam metode ilmiah. Nah, yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena kejadian alam atau yang lainnya yang biasanya diawali dengan kata tanya bagaimana. Contohnya ini. Misal kalian melihat kejadian durian yang jatuh ya dari pohon. Nah, bagaimana? Jadi kita mencari masalah. Bagaimana durian ini bisa jatuh ke bawah? Ya, itu. Apa yang menyebabkan durian ini jatuh menuju pusat bumi? Oke. Yang kedua, kita melakukan pengamatan atau observasi. Nah, jadi setelah kita melakukan observasi, kita amati. Jadi kita amati pohon durian. Kalau ada yang jatuh, kita liatin gitu. Jadi pada tahap ini kita melakukan pengamatan untuk menemukan masalah melalui pengamatan kualitatif atau kuantitatif. Itu ada salah, yaitu kuantitatif ya. Oke. Kemudian, jadi kita lakukan pengamatan ini. Di sini durian ini kita perhatikan. Jadi ketika jatuh dia kemana? Nah, kemudian kita menyusun hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara tentang masalah yang kita selidiki. Oke. Jadi dugaan atau jawaban sementara.
mengenai masalah yang diselidiki. Oke, jadi misal tadi kan masalahnya bagaimana durian ini jatuh ke bawah. Nah, jadi hipotesisnya mungkin seperti ini. Jadi durian ini bisa jatuh ke bawah dikarenakan adanya gaya tarik dari bumi, ya. Jadi ada gaya yang menyebabkan durian ini jatuh ke bawah. Jadi dia tertarik oleh gaya dari bumi, gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kita melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, jadi kita coba. Jadi kita coba ambil durian, ya. Terus kita lepas. Jadi kita jatuhkan ke bawah, nih. Gitu. Jadi kita coba aja gitu. Kemudian ini eksperimen ini dilakukan untuk menguji kebenaran dari hipotesis kita. Oke. Kemudian yang kelima adalah kita menarik kesimpulan. Jadi setelah kita melakukan percobaan, kita menjatuhkan durian ternyata selalu jatuh ke bawah. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa terdapat gaya tarik dari bumi yang menarik benda-benda sehingga dia akan selalu menuju pusat bumi. Ya. Itu misal kesimpulannya. Nah, yang keenam, kita menguji kesimpulan. Nah, cara mengujinya adalah kita melakukan eksperimen lanjutan untuk membuktikan bahwa hipotesis yang ditemukan tepat, sehingga dapat dijadikan suatu teori. Oke, jadi kita melakukan eksperimen lanjutan. Misal, tadi kita jatuhkan durian, sekarang kita jatuhkan buah yang lain. Misal buah apel kita jatuhkan, buah semangka ya kita jatuhkan. Atau jangan buah-buahan, yang lain aja. HP kalian kita jatuhkan. Nah, sehingga jadi setelah kita lihat ternyata selalu jatuh ke bawah. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat gaya tarik bumi terhadap benda-benda sehingga akan selalu menuju pusat bumi. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang disebut sebagai teori gravitasi ya, yang ditemukan oleh Newton. Gitu. Oke. Jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.